Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kedua kalinya saya berterima kasih kepada Ibu dosen yang terhormat dan juga teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya demi mendengarkan presentasi saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang telah saya pilih sendiri, yaitu tentang inferensi. Jadi judulnya itu adalah memahami makna tersembunyi inferensi dalam pragmatik. Kadang kita itu teman-teman sering mendengar seseorang itu ngomong, tapi dengan makna yang tersembunyi, ya. Terus kita itu disuruh mikir gitu, disuruh mikir tanpa secara otomatis kita disuruh mikir. Nah, apa maksud orang itu? Nah, maka itu disebut inferensi. Kita itu disuruh menafsirkan, gitu. Jadi inferensi itu adalah perkataan atau ujaran seseorang dengan makna tersembunyi. Nah, maknanya itu harus kita tafsirkan sendiri dan juga perlu kapasitas dan juga pengetahuan yang mumpuni untuk paham. Nah, contoh langsung ya. Situasi misal nih teman kalian ngomong, nah udah jam 10 malam nih. Nah, inferensinya mana? Inferensinya apa? Gitu. Jadi inferensinya di sini bisa jadi, ayo cepetan pulang. Atau ada yang bisa ditambahin lagi dalam konteks apapun gitu, seperti yang menunjukkan situasi udah jam 10 malam. Rahma, gimana? Inferensinya menurut konteks Anda udah jam 10 malam nih. Nah, ini menunjukkan inferensinya apa gitu. Misal kayak gini, apa namanya itu ya? Aku disuruh pulang sama emak aku loh. Gimana ini? Misal kayak gitu, itu inferensi. Nah, coba kamu beri contoh inferensi dalam konteks apapun. Yang penting sesuai konteks ini, situasi di sini. Seperti jalanan sepi gitu. Nah, itu inferensi. Jadi harus kita pahami ya, inferensi itu adalah makna yang tersembunyi ya. Ketika kita berkata atau mengucapkan sesuatu dalam komunikasi dua arah, tentunya ada si pendengar dan juga si penutur kan. Nah, jadi posisi si pendengar itu ialah si menafsirkan. Nah, sedangkan si penutur itu yang menunjukkan kalimat atau perkataan yang di dalamnya itu ada makna tersembunyi. Nah, itu disebut inferensi. Nah, kenapa inferensi itu sangat penting? Apakah ada yang tahu kenapa inferensi itu sangat penting? Menurut kalian, kenapa inferensi itu sangat penting? Kan saya sudah jelaskan tadi. Kenapa inferensi itu sangat penting, karena di dalam komunikasi sehari-hari, inferensi itu lebih menghemat waktu kita dalam ngobrol, lebih efisien. Nah, dan ketika kita ngobrol sama orang itu,
kita lebih menghemat ngomong gitu. Dan kita itu juga dituntut untuk menafsirkan atau memahami konteks, sehingga obrolan itu gak panjang lebar gitu, gak panjang. Jadi itu gunanya inferensi. Inferensi itu gunanya untuk mengefisiensikan waktu, sama juga membuat obrolan itu jadi to the point. Nah, ini contoh ya kayak misal nih, oke, jadi itu teman-teman yang pentingnya inferensi ya. Nah, contoh ya kayak misal nih, nah, ini di situasi ketika teman kalian ngomong, aku lapar nih. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan inferensinya bahwa temennya tersebut itu pengen makan atau pengen ditraktir gitu, ya kan? Nah, jadi gunanya inferensi itu, selain kita itu lebih mengefisiensikan waktu, kita juga ngobrol itu dapat ini terarah gitu, to the point gitu ya, meskipun ada makna tersembunyi gitu, karena kita dituntut untuk mempersingkat dalam obrolan, karena inferensi sendiri itu akan terjadi ketika komunikasi dua arah. Nah, unsur-unsur inferensi ya, jadi inferensi itu terdapat 3 unsur. Oke, saya hapus dulu ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Unsur-unsur inferensi. Yang pertama itu konteks ya. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga pemahaman. Oke, jadi kita bedah ya, kita kulik ya satu persatu. Jadi unsur-unsur inferensi ini akan berhasil ya, tidak gagal kalau kalian itu memahami konteks dari percakapan lawan bicara kalian. Nah, misal kayak teman kalian tadi itu udah jam 10 malam nih. Nah, jadi konteksnya itu dia itu pengen pulang karena udah malam kan. Nah, kita udah paham konteksnya apa. Nah, pengetahuan. Nah, gunanya pengetahuan. Kalau kita itu ngobrol sama orang yang gak memiliki kapasitas, kadang itu orang itu salah tangkap. Ini orang ngomongnya apa sih? Udah jam 10 malam. Lah maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Nah, itu kan gak memiliki pengetahuan yang ini ya, yang cukup ya. Terus pemahaman, dari segi pemahaman. Pemahaman itu penting guys. Karena kalau kita tidak paham ya, maksud apa yang kita tangkap dari obrolan tadi, apa yang orang omong gitu,
kita gak bakal ngerti itu apa. Nah, jadi kunci dari suksesnya inferensi ini ialah ketiga ini. Nah, jadi kalian harus pahami unsur-unsur inferensi ini. Nah, oke, baik, mungkin cuma itu materi inferensi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman dan juga ibu dosen yang terhormat. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.